Banuaran jo parak lawe, jalannya rancak basimpang tigo. Tetaplah kita istiqamah beramal saleh. Mudah-mudahan sadonya masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa fi ayatin ukhra inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Wa qala aidan laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinaul qalb. Yang dimuliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin Jalan Sabar Raya dan Jalan ikan ada nih ikan ambu-ambu ya, itu yang saya lihat nama jalan tadi yang saya lalui. Jalan Sabar Raya dan Jalan Ikan Ambu-Ambu. Akini batanyo ambojo ibu-ibu bapak, awak samo tinggal di Padang. Bedanya ikan sisik jo ambu-ambu. Kalau tidak tahu kecil, saya tidak jangan niang saya. Ada cik lah itu, bojo namanya. Kalau dari jauh tidak berbeda di mata orang. Bojo, sisik, ambu-ambu. Tapi nanjale yang ikan ambu-ambu itu sesuai na di Pabawan namanya Jalan Sabar Raya. Bapak kalau biasa jo ibu memakan ikan rayo, tu mencuba pula ikan lawi ambu-ambu jo sisik tu. Manan padek dagingnya? Padek sisik. Ikan rayo ko idui dalam tabe indak baombak. Abagi lo makan namanya pelet. Hanya sanang saja. Kalau ambu-ambu sisik tu berjuang. Nyampen de ombak ilie modie de acok talaga-laga ke batu kare daging. Ya kan? Jadi ikan laut itu gizinya tinggi, dia tahan banting. Adisiko dia gina mau jalan. Jadi kalau dan tinggal siko penduduk ambu-ambu, berarti orangnya sabar. Sabarnya tidak sembarang sabar, Sabar Raya. Ini ada mas Sabar Raya dan Ongok Raya. Jadi jamaah Masjid Muhajirin tirulah ikan lawi sisik jo ambu-ambu tahan bantiang. Tahan bantiang tu namanya sabar. Orang sabar apa keuntungannya? Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang sabar. Itu dalam surat Al-Baqarah. Tambah ayat lainnya wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang sabar. Kita lihat lagi isi surga siapa nanti. Apakah orang yang rajin bersedekah,
Ternyata kaum muslimin isi surga itu orang sabar. Jadi semuanya lengkap itu. Sekarang Bapak Ibu, kita lihat orang masuk surga sekeluarga. Apa-apa ibu-ibu jamaah yang datang malam kini, ingin tak sekeluarga masuk surga? Kalau ambo lebih dari itu. Minta ambo ke Allah, seluruh jamaah yang mendengarkan kajian saya, baik melalui YouTube maupun yang langsung seperti di masjid ini, ya Allah, masukkanlah beliau ke dalam surga. Itu doa ambo, tak keluarga ambo sembo doa. Seluruh jamaah. Jadi setelah kita nanti berkumpul di dalam surga, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Nah, ini dia. Siapa yang berkumpul di surga itu? Man salaha, orang-orang saleh. Siapa dia? Dari bapak-bapak mereka, jodoh-jodoh pasangan hidup mereka, anak-anak dan cucu mereka. Ketika mereka santai menikmati keindahan surga, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke seluruh pintu surga itu. Tiba di dalam, apa katanya kepada penduduk surga? Katanya ke jamaah Masjid Al-Muhajirin, ya kan? Engkau mendapatkan surga ini karena mendapat ridha Allah dan kamu sabar menghadapi segala macam di dunia. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ada jawab nan parabo. Kalau orang parabo boleh sabar. Hendak masuk surga terus. Iya kan? Jadi kita harus sabar. Kama wa meniru sabar tu Pak Ustaz kapaku. Tahu ndak ibu-ibu paku? Ndak paku nan paku basi tu doh, paku nan kagulai tu. Itu tanaman nan paling sabar. Bahasa banyak. Adapun paku atau pakih termasuk suku Bangsa Rumpui. Sajak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayue. Indak saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, taruh ke Brunei Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sinan. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang baring, asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya bana. Kok nak tahu jalamak paku, cubalah ulang mangean lah masih mengkonyo siro. Atu orang pasisian yang pandai nanti. Nyogulai jolokan, atu nyomasian. Tapi kecek dokter, paku kondak mengandung gizi. Sanasib bana jo cubada menganyang indak vitamin. Jadi kalau Pak lasaki asam ure, remetik, ya kan? Saraf terjepit, karena jin balang. Aja ni lantaknya gulai paku. Lantak tu ndak kasar ke tu Pak? Itu bahasa Inggris. Lunch. Hanya tambah jotak di orang Perak. Jadi lantak jadi. Jadi bahasa Minang lah. Iya kan? Tapi walaupun paku kau ndak bagi gizi, ndak bagi vitamin, ada nang ditiru. Apa? Kesabarannya. Bahasa piamannya struggle for life. Yakin gigih percaya diri, ndak pernah putus asa. Sabar. Bahasa sabar. Kacang kedele, kacang bonci, kacang panjang, kacang tanah, itu suburnya di tanah hitam, Pak.
bagi lo pupuk, bagi lo racun. Tapi kalau paku ndak memilih tempat tumbuh, ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo idui, di puncak karambi tumbuh subur. Lai kanamu dia tok rumah bagonjong hijau, paku kan tetap idui mewah. Walau menjadi pengembara iduinyo indak menyeso, makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, calilah perjuangannya. Walau dialang dirintangi, baluka mambek paneh, angin pun ndak dapat lalu, de ulah angkuh kayu gadang. Inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi, pagi tadi dilanyo kabau, siang lempok kayu mati, sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok, sapakan larimbun pulau. Paneh batahun ndak kabaa di parun nalun kabih, antah ko urek nan tajabui, salagi rumpun ndak binaso, nan paku bapantang mati. Coba ulang balik sejak mulai tadi. Indak titiru dewa sabar serupa Nabi, karena Nabi itu luar biasa sabarnya. Sesabar paku salah. Rumah tangga kalau suami istri bisa meniru sabar paku, dia akan tetap lenggeng pergaulannya sampai jadi kakek nenek. Kemudian rakyat bersabar dengan pemerintahnya, maka akan tercipta negeri kita ini yang kondusif. Pemerintah tidak menzalimi rakyatnya, dia cinta dan sayang kepada rakyatnya, tidak dia naikkan pajak, malah nyoabihan pajak. Dalam Islam tidak ada pajak, Pak. Tidak ada. Ya kan? Amo pemerintah mabihan pajak, kau Pak anda membayar pajak, awak lain masuk serugonya. Ya kan? Jadi di dunia ini tidak tentram bagaimana orang saling menzalimi, ya kan, saling menganiaya. Itu bukan ajaran Nabi. Malam kini awak membaca sejarah Nabi. Gunanya kalau sejarah tidak dibaca, kehilangan jajak awak. Jajak nan tinggal ka ditikam, batang tasanda ka dititih, suri tagunjai ka diuleh, ragi takambang ka ditiru. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah, kemudian apa yang akan kita tiru dari Nabi? Yang pertama, bapak-bapak, Nabi itu pemurah. Jadi kita sebagai umat beliau jangan penciki, jangan sempili kariang, jangan kajai balapi. Bahwa pemurahnya Nabi itu. Suatu kali sudah salat subuh, Pak, beliau dihadiah orang kambing 100 ekor. Kalau Pak gini, gua sudah salat subuh di masjid, ada orang magi hadiah kambing 100 ekor. Anak nampak pikiran. Kalau ambo di mana dibuat kandangnya, tu di mana rumput ka ditanam, ya kan? Kalau kado kambing kau dipeliaro rancak, kambing kau ndak ada anaknya nan siku ada Pak, sebabnya ndak kabe, ya kan? Dalam masa 10 tahun bara banyak kambing kau. Tapi Nabi ketika itu apa? Saya sudah gembala kambing ini semenjak usia saya muda. Sekarang saya jadi rasul. Kalau saya memelihara kambing lagi, lalai saya berdakwah. Atau nanti fikir dek Nabi, bapak-bapak, ibu-ibu, maka sepanjang jalan beliau lagi yang saya kambing ke orang. Akhirnya tinggal 1 ekor saja. Tiba di rumah, didabiah dek Nabi. Bismillahi Allahu Akbar. Beliau mempasiangi, memberasihan. Tinggal gulai seibu Aisyah lah.
Ibu Aisyah ko bapak-bapak menggulai kambing. Kami makan tadi jo pak pengurus ada rumah makan sinana. Ana mau komplek sinana ni. Itu ada gulai kambing pak. Ya. Ambo ndak babaso-baso tadi do pak. Karena memang oto base dari Padang Selatan tu kemari sampai setengah jam. Makan tadi pukul 2 lesenan. Iya kan? Kira pengurus ko lah arifnya. Iya kan? Nyo dulu pengurus ko ndak arif pak. Aye tetanya kiana. Ada tu sebagian masjid je tu. Ya kan? Ai ko pengurusnya arif. Kami ndak lo babaso je pak baso. Kalau lah dibawa orang tu pak, kan ndak babaso. Lain ndak naik darah ustaz makan gulai kambing tu. Nyonan darah awak naik tu kalau awak membayi, kalau peren ada tintiang dah. Kan? Kalau awak membayi naik darah awak. Kan? Kalau ambo babaso tadi, beliau orang pekumbuh. Takut ambonyo ke pantun. Apa pantunnya? Payo kumbuh baka tinggian tampak nandari sari lama. Jalan raya di Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Jadi supaya jani bo hati orang ko, itu abi dia bo gulai kambing sapi dia. Itu makanan favorit Rasulullah. Jadi jo makanan ko jam buruak sangko apa? Ikan jam buruak sangko. Nan tak boleh tu ni makan kambing mata. Tidak boleh. Kambing sarang tagak tu ada gigi ya tidak boleh. Tapi kalau lah digulai, makan. Tak apa-apa. Jadi Ibu Aisyah tu menggulai kambing santiang pak. Kambing nak mulai 100 ekor tadi tu tinggal cieknya Nabi adik Nabi. Karena harumnya gulai kambing Ibu Aisyah tu, orang sedang zikir terpengaruh apa? Orang sedang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Babaun di gulai kambing Ibu Aisyah kau itu kecil orang zikir la ilaha illallah, la ilaha. Ni mah orang menggulai kambing seharum kau la ilaha illallah. Di arumnya gulai kambing kau banyak tetangga membawa piring ke rumah Ibu Aisyah kau. Adonan gak kurang utaknya, sianya bau. Ya kan? Lah jale ke meminta yo sia dibawa tu abi gulai kambing tu capek. Ya kan? Ibu Aisyah ko dek pemurah paknya gitu. Tinggal sasai selepas Rasulullah pulang. Assalamualaikum ya Humairah. Selamatlah engkau wahai istriku yang cantik, yang kuning kemerah-merahan. Jadi Ibu Aisyah tu sangat cantik, pipinya kok kuning kemerahan. Itu asli orisinil. Kalau Aisyah bini apa kau nyagi pada apon ngama? Ya kan? Ya kan? Ndak asli tu. Bapak Ibu, Allah masak gulai kambing dia kata Nabi, Allah Rasulullah. Tapi maafkan ambo ya Rasulullah. Bah minta maaf ana tu Nabi. Banyak tetangga datang katanya gulai kambing awak kuarum. Lah ambo bagi-bagi ya Rasulullah. Tinggal sasai selai. Nabi tersenyum, dia cium kening istrinya. Sadaqta ya Humairah. Engkau benar Humairah. Nan kita agihan ke orang tu nan untuk awak. Itu orang beriman tu pak. Nan kita makan nan sairi kini kuat sasai kuat. Habis tu masuk WC lo setengah macam. Tak sadonya jadi darah daging. Terima kasih ya istriku, engkau telah membagi-bagi kepada tetangga kita. Kalau Muhammad para lawe tu hanya sipang kencang.
Alu mamakan dalalah kau agian je kau orang. Ini. Atu Nabi itu. Pemurah. Jadi awak membaca sejarah Nabi kau pak tiru perangainya. Jangan kurang ajar serupa biasa je sudah mengaji kau. Lain terangnya dapat dong. Elok perangai awak lain dengan bertambahnya Bu. Ibu sambil berabana, ada enggak ibu olahraga selain dari kesenian kok? Senam ada. Senam tu bu, paluah tabi, angok, sasak, tapi wak sinang kesinan dek. Di dalam Islam jangan kita seperti itu beragama. Apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang beragama hari ininya lebih baik dari hari yang lalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi. Kalau orang beragama sama saja dengan hari kemarin, tidak ada perubahan, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Ada yang lebih berbahaya. Man kana yaumuhu syarram min amsihi. Barang siapa yang beragama lebih buruk dari hari yang berlalu, fahuwa halikun, itu orang celaka. Sekarang pertanyaannya, mau jadi orang menang kita, mau jadi orang rugi, mau jadi orang curago, mana dipilih? Mau jadi orang menang. Seketik saya nasihat ambonya, kalau ada apa nan pamaleh datang salat subuh berjamaah, besok mulai lalai. Laki-laki pun tak boleh salat di rumah kalau salat wajib dah pak, kecuali sakit. Ya kan, kalau apa salat di rumah tu laki-laki salehah. Ya kan, nan salehah tu padu si, kalau kita saleh. Apa kata Buya Hamka? Kalau kamu melihat orang Islam, lihatlah ketika salat sunat hari raya Fitir dan salat sunat hari raya Adha. Itu dari bukit nyola turun dari lurah jalan mendaki jauh tiba dekik datang. Tu nyobali baju koko jo kain sarung baru macam. Ya kan? Sebagian ibu-ibu painya salat subuh nyola ta'alan soal makanahnya sinan. Tampai kau tak boleh dikalah orang. Padahal itu salat salat wajib raya atau salat sunat? Salat sunat. Tapi kalau engkau ingin melihat orang yang beriman, lihatlah ketika salat subuh. Akhir-akhir apabila orang kedatang salat subuh, raminya sama jo salat sunat hari raya. Ambo nak mengecekan sadonya musaji benda itu tu pak. Ada dua musajiknya nan tatap rami jamaahnya subuh tu. Satu Masjidil Haram di Makkah. Yang kedua Masjid Nabawi di Madinah. Itu tidak pernah jamaahnya langang subuh tu. Malah sudah salat subuh tu imam tagak, sallu hazal mayit rahimakumullah. Setiap waktu salat ada seorang mati. Jadi awak pergi ke Makkah tu banyak pahala dapat mak. Tiap hari ada salat mayat. Mudah-mudahan apa kok pergi umrah dia mati lu tiba sinan. Banyak orang mensalatkan pak. Ya kan? Mati. Ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, itu yang pertama. Curito nanambo curitokan sawanta ko sesuai ndak untuk jamaah Masjid Muhajirin. Sebab ambo ada informasi tadi. Masjid Muhajirin ko kini membangun gedung untuk TPA. Perlu ndak piti? Mangkonya jamaahnya jan panciki. Lai terangah ibu-ibu tu. Ya kan? Air orang diminum, kue orang dimakan, bersedekah sempili. Jangan. Ibu bapak yang terhormat yang saya muliakan.
para jemaah, kecil orang piaman, ciri-ciri orang penciki tu joj. Hari hujan payungnya kapi. Tak kajau ndanya iki. Kok kemakan oleh ayamnya dah biar ayam sakit. Akhirnya nyusi de bini lalu di muzaji. Jo bini berang kalau orang penciki. Dia bapak jan penciki orang rumah, nana doa gian selagainya. Ya kan? Tapi jan sadonyo tinggalnya di sakuat sekete induk-induk kok dari tulang rusuk bengkoknya ke dalam baitu saya. Itu Bu lai sehat sebadan, mudah-mudahan lebih beriman. Kalau membangun kok Pak pengurusnya rusuh lah. Kalau untuk jalan Allah begitu, bahan bangunan ada di toko, pitih ada dalam saku jamaah, anak dia rusuhan. Jadi bagaimana kita memotivasi jamaah ini agar bersama-sama menyediakan uang untuk membangun. Bapak Ibu, tadi malam kami mengaji di Surau Buah Manggi. Ini tekanan ada buah manggi ke Pak. Bamang ko di kanan dalam kaji supaya orang ko banyak berinfak. Manusia ko banyak masak buah manggi Pak. Ndak masak buah durian. Kalau masak buah durian Pak, itu masak jatuh sedari tampuknya tu. Kalau manggi Pak jaleka jatuh seorang, kalau tagak awak di bawah batangnya tu Pak ndak nampak buahnya. Karena manggi ko panduan buah. Karena daunnya lebih. Jadi ndak nampak buah. Tapi kalau mamanje baru nampak buah manggi itu banyak. Ada manggi itu nan masak jatuh seorang ndak Pak. Harus dijuluk, harus dipanjik. Kalau ada Pak mencaliak manggi jatuh, ambil manggi itu caliak. Atulah siso tupai itu. Lah habis sekarang. Atupai namanya Tuhan tu. Jadi manusia ko Pak pengurus termasuk ambo nyo masak buah manggi dijuluk dulu. Iya kan? Walaupun kas musaji minus, tapi pembangunan jalan tarwih atau muah jamaah ko berinfak. Musaji kami itu gini tu. Minus 300 juta. Bayangkan tu Pak, 300 juta minus. Tapi tukang tetap bekerja. Iya kan? Ada je orang nambah infak. Musaji kami itu kini bapak gadang berbuat di luar dindingnya cik lai, desainnya sama je Masjid Nabawi. Jadi ambo ndak ke satu berinfak sikodo musaji ambo dah leteh tu. Iya kan? Ini ibu dan bapak. Iya kan? Betul. Nyuangi di tepi api, dingin di tepi air. Jadi yang akan menyiapkan semuanya adalah jamaah yang di sini. Ya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, itu mangko ditarangan jo kaji masalah impak kok. Manusia ko pada umumnya masak buah manggih baju luak mangkonya jatuh tak? Kapan saja Bapak akan berwakaf, akan berinfak untuk pembangunan anak-anak wak mengaji itu, datang sepak pengurus. Tidak harus malam kini dah. Kalau ketidian jalan tu 2.000, 5.000 tu yang paling banyak. Ya kan kok masuk nak ke dalam pelok piti pada raya nya masuk. Nyoboka di pengurus yang pelok tu pasal serak piti itu keluar. Tu pernah terjadi Pak. Siap ustaz pulang mengaji. Ustaz pulang mengaji di batang ujung tanah tu ambo je sepeda apa itu lu. Keluar masuk ustaz ko ke batang tu. Masuk keluar. Dia kan ambo tanya, cari ustaz. Tadi mengaji dia ya camah tu hanya agak ada orang pitih badarai. Pitih logam gua. Hanya masuk ke dalam pelok tu bare. Ustaz ko melecik selemo ke tepi tanah tu, jatuh pitih ko dalam air. Itu nanya pilih cik-cik. Salah orang masaji indak. Kan pitihnya gimana? Tapi indak wajar.
Pak, kopiah ambo ko saya beli. Ambo kan? Tapi kalau ambo laki ambo di kuala rencak tu. Nah, situ. Jadi apa kalau kemagi piti ustaz tu je piti badarai. Kan? Liter enggak ada Pak tu. Piti dalam ketidian tu saya pilih. Dia sianglah piti 100 ribu tu enggak 20 alai. Ya kan? Itu ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya kan artinya. Bu. Oh bu. Bercerita ambo cik. Kalau orang pemurah hendak pahala sedapet tu Pak. Rasaki itu dilipik gandon di Allah balik. Coba cari hari tanu bertambah banseknya tambah kayu. Tambah kayu Pak. Karena hari tanu tu pemurah. Iko orangnya buat rumah, iko orangnya lagi gerobak sate. Ana bisa usaha lah. Walaupun itu untuk menarik ke partainya. Tapi namanya infak ko Pak. Ya kan? Biar orang kafir magi nyo ganti di Allah balik. Kerugian hari tanu tu pahala dapatnya Pak. Tak ada nilainya untuk akhirat, tak ada nilainya di sisi Allah. Tapi kalau rezeki itu diganti balik. Ya kan? Cobalah bapak-bapak kalau kita para jemaah berinfak, ada pitih 200 ribu dalam sekuat gini gua. Diinfak 50 kan kurangnya sana tu. Ya kan? Acu cari bulan-bulan berikutnya. Tanpa setahu awak ada segantinya. Benarkah bisa begitu? Benar. Apa kata ayat Allah? Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya untuk jalan Allah. Ini lebih halus bahasa Allah lagi Pak. Jadi kalau kita berinfak, Allah meminjam kawak kata Allah. Kalau Allah meminjam, lay ada basi gali nyo membayar. Nyo nang gali membayar ko manusia Pak. Kalau meminjam nyo lunak gigi dari lidah. Kalau nyo minta dia orang utang ko ndak nyo sapa-sapa orang ko deh. Sekitu dia mau utang nyo basasak-sasak manaj. Itu manusia Pak. Tapi kalau Allah akan dibalasnya pinjaman hambanya itu pada jalan Allah dengan pinjaman yang balasannya tidak berhingga. Lalu inggonya. Sifat pemurah dan bersedekah ini sifat siapa? Sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah. Dan malam kini kita baca sejarahnya. Bu, ada Ali bin Abi Talib. Apa dek Nabi? Minantu alai. Sahabat alai. Adik sepupu. Kalau itu boleh adik sepupu diambil ke laki anak awak tu Ustaz, kini tak lai. Dilarang dalam Quran lai surah An-Nisa. Sama suali kawin yo Fatimah tu alun turun ayat ke. Jadi 3 kaitan emosional Nabi Juali itu. Adik sepupu, minantu, sahabat. Tapi duitnya miskin Pak. Sama oleh Nabi. Ada lo minantu Nabi, sahabat beliau pula. Juga menantu beliau. Namanya Utsman bin Affan. Tu kayo Pak. Kalau ada acara-acara keislaman di zaman Nabi yang menyandang dana tu istri Nabi namanya Ibu Khadijah. Nang kedua Utsman bin Affan, nang ketiga Abdurrahman bin Auf. Jadi pembangunan Islam tidak akan jalan kalau umatnya kikir. Jadi harus ada orang pemurah. Abdurrahman bin Auf tu Pak mengeluar naratonya Pak, ndak 2,5% dok, 2/3. 2/3 ratonya untuk jalan Allah. Tu Abdurrahman bin Auf.
Utsman bin Affan tu biaya konsumsi, biaya akomodasi, transportasi yang ditimbulkan Nabi pergi berperang, dia yang menanggung. Untuk Allah magian contoh itu kawak tu Pak Ustaz. Ado minantu Nabi nan miskin, ado minantu Nabi nan kayo. Pertanyaannya, sama ndak sayang Nabi ke minantu kayo jo ke minantu banse? Sama Pak. Itu nang kapak tiru. Lai terang ada Pak tu. Urang awak kan ndak Pak kebanyakan kalau lai kayo minantu sultan pelindih je. Kalau lawan setan pilih je. Hanya suruh anaknya minta carai ke lakinya kau. Anak sana bertambah banyaknya je. Rumah ndak jo tabuik di laki kau lah je. Itu mintuo galadi namanya. Ini dan bapak-bapak. Ya. Apa dibeda-bedakan? Pisang nan condong tu nang kaditueh, kayu narabah tu nang kaditu, nang kaditupang nang kampir abah tu nan turui tagaknya tago, ya kan? Adi samon saya kasih sayang wa. Di kalau meniru Nabi jangan dibeda-bedaan sayang kaminan. Kaminan tu kalau awak nan banyak pitih dari minantu Pak. Minantu jo anak tu nan dibantu. Jadinya dia rok membalih jaso. Ya kan? Kebetulan dia lebih sedikit diberi rezeki dari oleh Allah. Kita kayu jo dia dari Allah. Awak membantu anak jo minantu tu. Ya kan? Kadang Pak. Nang kedua awak marak bareh ke gantang tu, bareh ke di tanah jo. Bareh ko terserak tu masuk gantang. Ya kan? Beko bareh ko ke di tanah jo. Nang kadape anak jo cucu awak jo. Jadi sayanglah kepada mantu kita walaupun dia kaya dan miskin. Karena apa? Karena dia membimbing anak kita yang telah dinikahinya. Ya kan? Banyak minantu ko Pak kebetulannya tahu jo agama. Nanyo nikah iko kurang tahu jo agama karena apaknya kurang tahu jo pidek mantu ko banyak tahu jo agama lah taat seistrinya ko Pak sejak balaki awak tu nyoba anak awak kemasuk saru ko jam banci ke minantu namban saya le terang ada ibu-ibu tu nama nalah minantu Jadi bini Ali ko anak Rasulullah sakit. Siapa namanya Fatimah. Iko namanya karambiamu. Ibu-ibu bapak-bapak. Lah pucik ibu Fatimah tu mukonya. Makan tak taragut lagi. Badan laku kurui. Nang kalamak dia kata Ali. Tubuh awak ko tubuh materi. Kalau ndak adonan masuk ke dalam tulang awak lama. Kecil lah boleh udah carian. Indak lo ibu Fatimah ko banyak kandak do. Ambo taraga jo kurma mudo dah. Rasa hilang penyakit memakan itu mudah-mudahnya hilangan dari Allah. Apa ilah Ali kau berjalan sebalik kampung. Ternyata diuji oleh Allah Pak. Nah do cie jo kurma nambah buah. Taruh ke pasar cie jo orang menjualnya. Tinggal lo cie lagi. Aragonya 1 rial. 1 rial satu. Di pareso dompet di Ali ndak ada piti saleh jo karatu namo sana do di dompet apa pulang lai ada kurma dah lai tapi piti udah ndak ada pembali adinda lai ada piti indak loj tapi ada akada ada kain di dalam mari jual ke pasar loak abalian itu je. Kain tu nan membalian dulu Rasulullah untuk anaknya. Dibawa ke pasar loak, dek suaminya Ali dijual. Sarial lo dibali orang. Lah dibali kurma mudo tu kam membawa pulang.
100 meter lah ketiba di rumahnya ada orang gaib batuk darah tergeletak, menyambu-nyambu darah di muncungnya busuk tu. Nah bantu apa nah banyak orang nak lalu tadi pi ada apa busuk ke mungkin tak mau orang menolong. Ahli ni orang taat pak. Nyo duduk apa tu nyo barasihan, nyo tahan sebusuk tu. Sakit apa ambo sakit paru-paru. Bab itu ambo marokok di batuk ndak amoh jo ambo berhenti je. Ya kan? Mungkin Allah mau uji ambo. Pun tuang rokok ko sembarang secampakannya dan ambo je. Kau WC musaji ambo bawa jo. Ya kan? Jadi lai bau be apa? Jo ka bau be nak buah masak tagantuang tinggi kadi jambo tangan tak sampai kadi juluk pengalan patah. Jadi ndak ube apa do? Ndak. Rumah pak di mah. Itulah nak saja ambo pensiunnya usia dek bini je. Itu bini kurang ajar mah ya. Sayangnya ketika laki kerajo saja lah pensiunnya di usia. Jangan ditiru itu ndak. Bahagia lawak sampai mati. Pensiun tu kalau untuk hidup sampai, tapi kalau mai kui gaya hidup tak sampai. Artinya, jadi kalau lah pensiun awak, ya kan maha barih air saja diminum. Ya kan? Minum air awak sebulan bu, nak mau mati tu. Asal dia dapat jo air. Ataraga awak makan sesekali sebulan. Ya kan? Barih ke maha gini. Minum saya air. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, pak, lain makan apa pak indah kecil gaya tadi. Jual ke makan. Kalau 10 hari tidak makan, tu kau lama na badan ambo. Anang kelama dia pak kecil ali kau. Buah dah kurma mudo nak. Mungkin nampak dia di tangan ali. Kata Ali, ya Allah, engkau tahu istri saya sakit, tapi istri saya ini masih muda. Orang tua ini sakit, dia sudah lanjut usia. Dia kangen pula dengan ini, ya Allah. Aku berikan sepotong untuk beliau nyokare karena engkau, ya Allah. Pak, makanlah pak. Nyobaco dia orang gaya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Syafi wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Makan lah bawa proses buah korma itu dilamparuinya talok dinya duduk pak indah be batu lah de terima kasih ya nak jadi ube de ambo nyotaguan tulang ambo de Allah. Pucuk kawa, pucuk sempelo masuk nantawa keluar nan bisu. Itu ndak doa tu pak tu ambo saya menambah tu mah. Pak, lai kata lo dapat berjalan, insya-Allah nak. Ambo pulang lo ya pak, istri ambo sakit lo di rumah, pulanglah nak. Supaya nak tagok nak tulang apa, tinggallah nan sakare tu lej. Kalau awak ahli bah, kau nak dijual kain tadi, bini teragak je itu, lah dia gian sakare kau orang gaya kau, kini nyo minta sakare leh. Kalau awak ahli bah, itu iman nanya tanya tu apa? Ya kan? Tapi ahli bagaimana? Ya Allah, saya tahu istri saya sakit, tapi obat tidak menyembuhkan. Dokter tidak ada yang bisa dengan tabib menjamin penyakit itu sembuh. Tapi besar harapan saya hanya kepada engkau ya Allah. Ambo agihan buah-buahan kau ya Allah, sembuhkanlah istri saya. Ya kan? Nyagian. Baik tu nyo makan orang gaya itu nan sekali itu lepak talok dia nyo tagak nyo cigin selari dah. Dan jeli lekang. Ali tersenyum, ya Allah. Engkau menyembuhkan orang tua tadi dengan hanya memakan 1 butir kurma. Tapi yang akan saya bawa pulang tidak ada lagi ya Allah.
Tolonglah saya ya Allah. Terseok-seok selalang kali kau pulang. Babe kau mengecek engkau orang rumah. Kami tunggu. Iya kan? Ada. Para jemaah yang terhormat yang saya muliakan, untung saja bininya anak Rasulullah. Kau orang para laweh kau bininya lah jale kainnya nang jual kelera tu ndak ada nang bawa pulang je. Ali tarui kalaman nyo cali istrinya lah bajilbab barasih serupa ibu-ibu nan kasidah tadi ko. Ya, lah sehat. Inyo lo main bawa dulu, bang. Ambo bangga punya suami serupa abang. Kita miskin dan istri sakit, tapi abang lulus diuji Allah. Ayah mengecek sebentar ko Rasulullah. Orang tua yang batuk darah itu bukan manusia, tapi malaikat yang menyamar sebagai manusia. Mauji kaimanan abang. Abang lulus bang. Kamanya tadi nyo ke rumah awak ko lari mah bang. Kalari nyo tadi ya bang. Yo nyo ke rumah awak menga mah gia mau be. Awe nyo gia ko rumah mudo. Kan? Itulah ambolah disehatkan di Allah bang. Bang, ada babungkuih di atas meja nyolataan di orang tu. Katanya untuk abang, IC-nya dia kata Ali, tak tahu ambo tu. Tak baca lihat, tak berhak ambo menceliak tu dah. Karena untuk abang je. Kok bini apa lainnya kakek taruh tu mah. Kan? Lagi apa pula? Nyo ingin tahu IC-nya kan? Ya. Akhirnya 10 buah dari mau balasannya. Coba bayangkan itu. Akhirnya pertanyaan nambo ke jamaah nan datang gua, ada nan pak ibu nan sawansai Ali itu kini. Hah? Ada? Sudahlah bangunan gua. Ya kan? Pabilo ke dia GPT ke pengurus tu terserah kawak salah. Ya kan bang kau tu itu na ustaz menganan manusia kau masak buah manggi lah dan kecen sejak tadi mah. Mada. Adik kanak-kanak kau kok lain lunak je hatinya. Yo kecil ustaz tu mah biarlah. Dia GPT awak ikut je. Pasti lo diganti dia Allah balik aja. Materi kau dia genyo ganti dia Allah balik. Ya kan? Bapak pengurus kau tadi bertanya ke Pak Abbas, buya tu minumannya. Dulu ambo suka tetalu kau Pak, ya kan? Kini badan kau tambah kapuk je. Kecik Pak Abbas, buat saya beliau ia kerambi muda je. Supaya gadang pahalonya alanya asian itu. Tak bergarah gadang pahalo ke Pak. Ia kerambi muda kau ubek loh mah. Lebih-lebih orang ke mengandung rencana minum kau. Ya kan? Kelambon tak kau mengandung dah. Ya kan? Ikram yang muda kobe. Jadi mudah-mudahan dengan memuliakan Rasulullah yang kita bersama-sama membaca sejarahnya malam kini, beliau seorang Rasul yang pemurah, beliau seorang Rasul yang sangat santun kepada umatnya dan sangat sayang kepada istrinya. Ba'a sayang Nabi itu ke istrinya, nyo imbau se Humaira. Jadi apa kalau lai kuning lo ini imbau la Muaira. Pi kalau hitamnya kaliang zembau. Alah masak nasi liang ya. Karena kita harus mengimbau sesuai jo keadaan. Kalau ambo ibu-ibu apa-apa orang tua ambo dengar, orang tua pedusi, ndak ada bauan, ndak ada bau dah. Ndak ada bau do. Iya kan? Kalau lah masak nasi, kecik induk ambo kaya ambo, oi, makalah ije. Kalau pai barale orang gaya ambo tu pak, ndak mau jalan berdua tu dah. Nyolai sama pai. Ayah ambo lah dulu di muka tu, gak 20 meter induk ambo sikor. Biar sama lah berjalan je ayah ambo tu malu dan. Ya kan? Malu dia. Di kecil ndak ke 7 dia biar ko lakinya anak 9. Nya dak ke awak saya pura-pura macam itunya. Ya kan?
Ya kan? Jadi kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, samolah kita mengayomi rumah tangga awak, istri mengayomi suami, suami melindungi istri. Apa sominangnya? Si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pau keduanya. Suami istri di Minangkabau, ambil umpama awajo tabiang, sanda menyanda keduanya. Amin. Ya Allah, murahkanlah rezeki jamaah Masjid Muhajirin ini, dan gerakkanlah hati beliau untuk menyelesaikan beban yang harus ditanggung oleh seluruh muslimin dan muslimat, dan jadikanlah jamaah ini manusia Islam yang pemurah. Ya Allah, lipat gandakan rezeki beliau, bahagiakan rumah tangganya, jadikan anak-anak keturunannya anak yang saleh dan anak yang salehah.